Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami berkesempatan mengangkat salah satu kisah dari salah satu wanita yang berkesempatan menjadi Ratu Italia terakhir, yang mana ratu yang memiliki sebutan yakni Ratu Mei ini menjabat menjadi permaisuri selama 34 hari saja. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Ratu Christina yang memutuskan untuk tidak menikah sepanjang hidupnya, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Bernama lengkap Mary Jose Charlotte Sophie Amélie Henriette Gabrielle, Putri Mary Jose lahir di Austin, merupakan anak bungsu dari Raja Albert I dari Belgia dan istrinya yakni Adipati wanita Elizabeth dari Bavaria. Melalui ibunya, ia adalah cucu keponakan dari Permaisuri Elizabeth dari Austria dan Mary Sophie dari Bavaria, permaisuri terakhir Kerajaan II Sisilia. Selama Perang Dunia Pertama, ia dievakuasi ke Inggris di mana ia menjadi murid asrama di sekolah menengah atas Brentwood Ursuline Convent di Brentwood, Essex. Ia kemudian kuliah di College of the Santissima Annunziata di Florence, Italia, di mana ia pertama kali bertemu calon suaminya. Sebagai tambahan, Mary Jose adalah anggota salah satu monarki terakhir yang tersisa di Eropa. Karena itu, prospek pernikahannya menjadi spekulasi banyak orang bahkan di masa mudanya. Namun, lepas dari spekulasi itu semua, dan bahkan sebelum ia lahir, orang tuanya sudah memutuskan untuknya. Mereka ingin dia menikah dengan putra mahkota Italia yang bernama Umberto, suka atau tidak. Pada tahun 1924, Mary Jose menghadiri pesta dansa pertamanya. Untuk acara tersebut, ia diberi tiara antik dari mutiara dan berlian yang awalnya dimiliki oleh Stephanie de Beauharnais. Selama Perang Dunia Pertama, sang putri tinggal terutama di Inggris Raya, tetapi seringkali dikawal oleh utusan Raja Belgia, yakni Archibald Alexander Gordon. Sesuai rencana orang tuanya, pada tanggal 8 Januari 1930, ia menikah dengan putra mahkota Umberto dari Italia dari Wangsa Savoy di Istana Quirinal di Roma dan menjadi putri Piedmont atau bahasa Italianya Principessa di Piemonte. Dengan menikah dengan keluarga kerajaan Italia, Mary Jose secara tidak sengaja telah memasuki dunia intrik istana yang intens. Beberapa tahun sebelumnya, seorang diktator kejam telah menguasai kekuasaan sesungguhnya di Italia. Diktator tersebut bernama Benito Mussolini atau yang biasa disebut Il Duce. Mussolini kurang lebih telah mempersenjatai keluarga kerajaan agar menuruti keinginannya. Rakyat Italia dan para pejabat asing berharap Mary Jose dapat memberikan darah baru kepada keluarga kerajaan dan menarik mereka kembali dari ekstremisme Mussolini. Karena itu mereka menghujaninya dengan hadiah-hadiah mewah. Di antara hadiah pernikahan tersebut adalah sebuah paru repirus dan berlian yang dipakai oleh pengantin wanita pada resepsi sebelum pernikahannya, dan sebuah pita berlian yang dipakai sebagai hiasan selempang pada acara kenegaraan. Mary Jose dari Belgia dan Umberto tidak saling jatuh cinta. Pernikahan mereka hanyalah masalah kebutuhan politik. Meskipun pernikahan mereka tidak bahagia, Mary Jose masih menjalankan tugas kerajaannya dan menghasilkan 4 anak antara tahun 1934 hingga 1943. Yang pertama yakni Putri Maria Pia dari Savoy yang lahir pada 24 September 1934. Yang kedua, Vittorio Emanuele, yakni Pangeran Napoli yang terlahir pada 12 Februari 1937. Yang ketiga, Putri Maria Gabrielle dari Savoy
yang lahir pada 24 Februari 1940 dan yang terakhir yakni Putri Maria Beatrice dari Savoy yang lahir pada 2 Februari 1943. Pada bulan Oktober 1939, Putri Mary Jose diangkat menjadi Presiden Palang Merah di Italia. Putri dan Adipati Aosta menghadiri upacara pelantikan Mary Jose sebagai Presiden Palang Merah Italia tersebut. Saat pecahnya Perang Dunia II, Mary Jose mendapati dirinya berada dalam situasi yang mustahil. Keluarga kerajaan Italia yang dinikahinya telah menjamin dukungan mereka terhadap Mussolini dan pasukan Poros. Namun, sebagai orang Belgia, dia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Ketika Reich ketiga menginvasi tanah air Mary Jose di Belgia, Putri Piedmont mulai beraksi. Dia segera mengadakan pertemuan dengan Führer yang gila itu sendiri, di mana dia menuntut belas kasihan bagi saudara laki-lakinya, yakni Raja Leopold III yang dikurung oleh pasukan Poros di istananya. Ia juga menuntut agar masyarakat Belgia yang kelaparan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Terlepas dari keberaniannya, Führer menolak permintaan sederhana Mary Jose agar rakyatnya diperlakukan secara manusiawi, dan suaranya tidak terlalu teralihkan untuk mengingat apa yang diminta wanita itu. Führer kemudian mengakui bahwa dia terkesan dengan kecantikan Mary Jose dengan mengatakan bahwa matanya adalah warna langit Jerman. Sementara Führer menyukai kecantikan Maria Jose, Mary Jose dalam memoirnya mengatakan bahwa dirinya marah karena ketidakberdayaannya. Setelah pertemuannya yang gagal dengan pria paling dibenci di dunia, Mary Jose mengaku bahwa dia berharap dia menggunakan taktik lain dalam negosiasi mereka. Dia mengakui bahwa dia berharap dia membawa pistol ke dalam ruangan dan menaruh peluru di antara matanya. Selain itu, pada saat yang sama sebagai istri pewaris tahta, dirinya juga dekat dengan beberapa menteri kabinet Benito Mussolini. Seorang diplomat Inggris di Roma mencatat bahwa Putri Piedmont adalah satu-satunya anggota keluarga kerajaan Italia dengan penilaian politik yang baik. Nyonya Mussolini, Claretta Petacci, mengklaim dalam buku hariannya bahwa pada tahun 1937, putri yang juga seorang istri pewaris tahta tersebut mencoba dan gagal merayu diktator tersebut di sebuah resort pantai dekat Roma. Namun, putra Mussolini Romano mengklaim bahwa sang putri dan diktator tersebut menjalin hubungan seksual. Pada tahun 1943, Putri Mahkota terlibat dalam upaya sia-sia untuk mengatur perjanjian damai terpisah antara Italia dan Amerika Serikat. Lawan bicaranya dari Vatikan adalah Monsignor Giovanni Battista Montini, seorang diplomat senior yang kemudian menjadi Paus Paulus VI. Ia juga menjadi perantara bagi Adolf Hitler untuk meminta belas kasihan terhadap rakyat Belgia. Upayanya tidak disponsori oleh raja dan Umberto tidak terlibat, setidaknya secara langsung di dalamnya. Setelah kegagalannya, dia tidak pernah bertemu dengan agen Amerika. Dia dikirim bersama anak-anaknya ke Sir di lembah Aosta dan diasingkan dari kehidupan politik keluarga kerajaan. Setelah Italia membelot ke pihak sekutu dalam perang, ayah mertuanya yang didiskreditkan, Raja Victor Emmanuel III, mengundurkan diri dari pemerintahan. Suaminya menjadi bupati dengan gelar Letnan Jenderal Kerajaan. Ia dan Mary Jose menjelajahi Italia yang dilanda perang, di mana mereka memberikan kesan yang positif. Namun, Raja Victor Emmanuel III menolak untuk turun tahta hingga beberapa minggu sebelum referendum. Setelah akhirnya ayah mertuanya turun tahta pada tanggal 9 Mei 1946, Mary Jose menjadi permaisuri Italia. Dan tetap demikian sampai monarki dihapuskan melalui referendum pada tanggal 2 Juni 1946 yang berlaku efektif pada tanggal 12 Juni 1946. Umberto dan Mary Jose telah dipuji secara luas atas kinerja mereka selama 2 tahun terakhir dan telah diperdebatkan bahwa jika Victor Emmanuel III turun tahta lebih cepat, popularitas mereka yang relatif bagus mungkin dapat menyelamatkan monarki. Setelah kekalahan monarki, yakni 54/46%, ia dan suaminya meninggalkan negara itu untuk pengasingan pada tanggal 13 Juni 1946.
Di pengasingan, keluarga tersebut berkumpul untuk waktu yang singkat di Riviera Portugis. Tetapi ia dan Umberto berpisah. Ia dan keempat anak mereka segera berangkat ke Swiss, tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana selama sisa hidupnya. Sementara Umberto tetap tinggal di Portugal. Akan tetapi pasangan tersebut yang keduanya adalah penganut Katolik yang taat tidak pernah bercerai. Konstitusi Republik melarang pemulihan monarki dan juga melarang semua anggota laki-laki dari Wangsa Savoy serta mantan permaisuri untuk kembali ke tanah Italia. Pada tahun 1983, Mary Jose dari Belgia dan keluarga kerajaan Italia kembali mengalami tragedi. Kali ini Umberto King meninggal di Jenewa pada usia 78 tahun. Umberto tidak pernah kembali ke tanah airnya setelah keluarganya diasingkan. Apalagi dia tidak pernah berdamai dengan Mary Jose. Namun ada satu hal baik tentang kematian suaminya. Seiring berjalannya waktu, kerasnya hati rakyat Italia mulai melunak. Sebelum meninggalnya Umberto, Presiden Italia saat itu telah melakukan lobi namun gagal untuk mengizinkan mantan raja tersebut mengembuskan nafas terakhirnya di tanah Italia. Namun setelah Umberto pergi, Mary Jose bebas kembali ke Italia. Meskipun larangan terhadap ahli waris laki-laki tetap berlaku, Mary Jose akhirnya kembali ke Italia dan sepertinya udara Italia baik untuknya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di bekas kerajaannya, dia meninggal pada tanggal 27 Januari 2001 di sebuah klinik di Jenewa pada usia 94 tahun. Terlepas dari pendapat mereka tentang monarki itu sendiri, masyarakat Italia selalu mengagumi Mary Jose. Jadi ketika dia meninggal, negara berduka atas kehilangannya. Pemakamannya berlangsung di Biara Hautecombe di Savoy, di mana 2.000 pelayat hadir untuk memberikan penghormatan. Namun yang lebih mengesankan dari angka-angka tersebut adalah daftar tamunya. Ketika Mary Jose meninggal, hanya sedikit monarki yang tersisa. Namun di antara mereka yang melakukannya, dia mempunyai tempat khusus. Raja Albert II dari Belgia, Raja Juan Carlos I dari Spanyol, dan Farah Pahlavi, permaisuri terakhir Iran, semuanya menghadiri pemakaman Mary Jose dan menyaksikan dia dimakamkan di samping suaminya yang masih terasingkan. Dengan meninggalnya mantan permaisuri mereka, masyarakat Italia berduka. Dalam keadaan yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun, kesedihan tersebut membuka jalan bagi pelonggaran larangan bagi ahli waris laki-laki untuk kembali ke Italia. Hanya 1 tahun setelah kematiannya, cucunya yang bernama Emanuele Filiberto dari Savoy, Pangeran Venesia, pergi ke Italia karena belum pernah menginjakkan kaki di tanah Italia sebelumnya. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang wanita bernama Mary Jose yang menjadi permaisuri terakhir Italia selama 1 bulan. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.